Sudahlah, no, kalau kamu ada waktu, kamu balik lagi ke sana, kamu cari gubuk itu. Kalau ketemu nih, potong tangan lekmu nih. Yatno kaget, ternyata pada hari itu ditemukan 3 orang pendaki yang meninggal karena tersambar petir, persis di Gunung Ringgit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Yatno yang asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar tentang jalur pertapaan Indrogilo. Jadi di Jawa Timur ini teman-teman ada sebuah jalur pertapaan yang dinamakan jalur pertapaan Indrogilo. Letaknya itu ada di jalur utara Gunung Ringgit. Nah, Gunung Ringgit ini masih ada di sekitaran Pegunungan Arjuno di Jawa Timur. Nah, di sana itu kenapa dinamakan jalur pertapaan? Karena memang di situ itu masih banyak situs-situs bersejarah yang masih berserakan di sana. Tentu situs ini adalah situs peninggalan kerajaan masa lalu. Entah mungkin di zaman Mojopahit atau zaman-zaman sebelum Mojopahit. Jadi banyak situs tua di sana. Nah, bagi sebagian teman-teman yang pernah mendaki Gunung Arjuno lewat jalur Purwosari, di situ pasti kita akan menemui banyak sekali situs-situs bersejarah dan itu situs-situsnya sangat tua sekali. Sedangkan di jalur pertapaan Indrogilo ini juga banyak ditemukan situs-situs bersejarah juga dan masih banyak yang belum ditemukan bahkan ada yang sudah ditemukan tapi belum dinamai karena saking banyaknya di sana. Nah, ini adalah satu kekayaan juga yang perlu kita lestarikan, apalagi kita sebagai penerus bangsa di negeri ini. Minimal kita perlu mengenal tentang situs-situs peninggalan tersebut dan ke depan kita bisa melestarikan situs-situs ini. Nah, cerita ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara. Dia ini namanya Yatno. Dia pernah punya pengalaman mistis ketika mendaki ke gunung atau jalur pertapaan Indrogilo ini. Waktu itu di bulan Desember tahun 2019, Yatno mendaki bersama istrinya. Nah, Yatno ini tinggal di satu daerah di Kediri. Pada saat itu ketika Yatno ini lulus SMA, dia langsung bekerja. Nggak lama setelah itu, karena sebelum-sebelumnya Yatno ini sudah menjalin hubungan dengan seorang perempuan, akhirnya pada tahun 2018 bulan Desember Yatno memutuskan menikah. Nah, singkatnya setelah menikah itu Yatno tinggal di rumah orang tuanya dan di situ Yatno bekerja sedangkan istrinya Yatno juga bekerja. Di awal-awal menjalani kehidupan berumah tangga itu Yatno ini sempat menawarkan ke istrinya karena Yatno ini adalah seorang pendaki juga. Di zaman-zaman SMA itu dia sering mendaki. Dia tawarkan ke istrinya, kamu mau nggak kapan-kapan kita mendaki gunung, kita coba
mendaki ke gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi. Nah, di situ istrinya mengiyakan di tahun 2018 itu, di awal-awal menikah. Nah, berjalannya waktu karena mereka sama-sama sibuk, Yatno dan istri ini belum sempat untuk mendaki bareng, belum sempat ngajak istrinya mendaki. Sampai pada satu ketika di bulan September, Yatno ini bilang ke istrinya, yang gimana kalau di tanggal pernikahan kita di bulan Desember itu kita naik yuk ke jalur pertapaan. Yatno ini penasaran banget karena Yatno ini punya paman atau punya Pak Lek, dia panggilnya Pak Lek, namanya itu Lek Silo. Lek Silo ini adalah orang yang ngerti, orang pinter lah istilahnya. Dia ini adik dari ibunya Yatno. Di zaman-zaman Yatno masih SMP dan masih SMA itu, Lek Silo ini sering cerita tentang jalur pertapaan. Misalnya ketika Lek Silo ini mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari, mendaki ke beberapa tempat situs-situs bersejarah, termasuk ke jalur pertapaan Indrogilo ini. Lek Silo sering cerita ke Yatno. Sampai pada akhirnya Yatno jadi penasaran dan dia pengen banget menuju ke jalur pertapaan Indrogilo ini. Jadi dia bilang ke istrinya seperti itu, gimana di hari pernikahan kita atau di tanggal pernikahan kita di bulan Desember tahun 2019 nanti kita naik ke jalur pertapaan Indrogilo yang. Terus istrinya pun setuju karena beberapa bulan sebelumnya mereka ini belum juga sempat untuk naik gunung. Di situ istrinya Yatno bilang kalau dia akan mengajukan cuti. Akhirnya Yatno pun juga mengajukan cuti. Dan mereka sepakat di awal bulan Desember tahun 2019 mereka akan daki bareng ke jalur pertapaan ini. Nah, singkatnya hari yang ditunggu pun tiba. Di hari itu Yatno lupa hari apa, yang jelas ini awal-awal Desember. Tujuan mereka mau mendaki ke Gunung Ringgit ini tapi nggak sampai ke puncak. Dia cuma pengen melintasi jalur pertapaan itu dan berhenti di satu titik. Paling siang harinya mereka turun lagi, mereka pulang langsung. Jadi istilahnya ya mereka cuma mampir sebentar, tektok, kemudian langsung pulang balik ke Kediri. Nah, singkatnya berangkatlah Yatno dan istri ini menuju ke sana, dari Kediri menuju ke daerah Pasuruan. Terus ketika sampai di desa tersebut, karena Yatno sebelumnya nggak pernah mendaki ke gunung ini dan dia nggak punya banyak informasi, yang dia lakukan dia sempat lihat YouTube gimana jalurnya, lewat mana, dan nantinya Yatno sama istri ini harus berhenti di mana. Di situ Yatno sudah membawa beberapa perlengkapan seperti kompor, terus minuman-minuman instan hangat yang nanti akan diminum di sana, terus mie instan dia juga bawa, dan si Yatno waktu itu membawa flysheet. Dan karena waktu itu musim hujan, dia juga sudah mempersiapkan jas hujan untuk dia dan istrinya. Nah, ketika dia sampai di desa terakhir itu, kondisi desa ini jalannya itu basah. Kayaknya semalam itu habis hujan. Terus dia titip motor di sana, dia tanya ke penduduk sekitar jalur mana yang harus dia lalui. Terus si penduduk ini bilang, oh lewat situ mas, lewat sini, nanti jenengan berhenti di sini. Nah, itu nanti ada beberapa pondokan dan di situ dipastikan ada orang. Nah, orang-orang ini nanti akan ngasih tahu informasi lah tentang jalur pertapaan tersebut. Nah, singkatnya Yatno pun mulai berjalan bersama istrinya dan Yatno tahu betul gimana karakter istri Yatno itu. Jadi dia jarang olahraga, terus nggak pernah naik gunung sebelumnya. Jadi yang dirasakan Yatno waktu itu ketika dia jalan sekitar beberapa langkah, istrinya sudah minta istirahat. Jadi sering banget istirahat dan Yatno ngelihat wajah istrinya itu sudah benar-benar banyak keringat, wajahnya sudah mulai pucat. Terus Yatno sempat menawarkan ke istrinya, gimana yang, kita lanjut nggak ini yang, kalau nggak kuat nggak apa-apa, kita balik aja lah, kita ke tempat-tempat wisata, ke air terjun atau apa kek. Tapi di situ istri Yatno ini bilang, udah nggak apa-apa, tanggung lah. Aku juga pengen tahu gimana sih naik gunung itu. Nah, setelah itu, setelah istirahat sebentar, si Yatno lanjut lagi jalan. Lanjut melintasi beberapa jalan-jalan setapak, terus sudah mulai memasuki vegetasi hutan yang lebat banget.
Jadi di situ itu ada jalur, yang jalurnya ini tertutup rapat pohon. Sampai-sampai sinar matahari itu nggak bisa nembus, apalagi kondisi waktu itu juga relatif mendung, cuacanya itu mendung. Dan apalagi jalanan itu basah. Pas Yatno dan istri ini memasuki jalan setapak berupa tanah yang licin banget, dia ini sempat terpeleset beberapa kali. Nah, tapi dia coba berusaha jalan lagi pelan-pelan, sampai pada akhirnya di satu titik, Yatno ini menemukan sebuah lokasi. Lokasinya itu enak banget. Dia bisa membayangkan nanti di situ dia bikin flashdisk, dia masak mie instan dan ngobrol-ngobrol dengan istrinya, bikin minuman hangat. Nah, itu lokasinya enak banget lah pokoknya. Agak masuk ke dalam, lokasinya tertutup pohon-pohon rindang. Akhirnya di situ Yatno pun lebih masuk lagi ke dalam. Di situ ada sebuah bangunan. Belakangan baru Yatno ini tahu bahwa bangunan-bangunan terbengkalai ini ternyata adalah peninggalan atau situs-situs peninggalan bersejarah. Berupa semacam batu-batu yang tertumpuk-tumpuk gitulah. Yatno sendiri juga agak lupa waktu itu. Dia memilih lokasi di sana, terus langsung dia bikin flashdisk, dia keluarkan kompor, mulai masak mie instan dan juga minuman-minuman hangat. Setelah itu barulah Yatno ini ngobrol sama istrinya. Ya ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang ringan sampai hal-hal berat. Dan pada akhirnya dia bilang kalau suatu saat dia ingin ngajak istrinya lagi daki. Nah, itu waktunya sekitar jam-jam 9 pagi lah. Jadi suasananya itu masih begitu tenang. Dan selama Yatno tadi jalan dari bawah menuju ke lokasi titik ini, dia belum pernah sama sekali ketemu dengan satu orang sekalipun. Dia sendiri juga heran, apakah memang di sini ini relatif sepi di jalur pertapaan ini, atau memang Yatno ini nggak benar-benar lewat jalur pendakian. Jadi dia kurang informasi lah soal itu. Yang penting waktu itu dia sudah ada di titik tersebut, dia menikmati mie instan, menikmati minuman hangat, ngobrol-ngobrol bersama istrinya, dan sekitar jam 11 siang, kira-kira waktu itu sudah hampir beberapa jam dia di situ, tiba-tiba turun hujan. Terus barang-barang ini agak dimasukkan ke dalam karena mereka cuma pakai flashdisk. Yatno mengira hujan ini mungkin cuma gerimis. Ternyata lama-kelamaan hujan gerimis ini jadi semakin deras dan sampai benar-benar deras disertai dengan angin agak kencang. Nah, disitulah Yatno ini dan istrinya cuma berada di dalam flashdisk dan nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai flashdisk itu sempat nembus untuk beberapa kali, sempat bocor. Nah, awalnya yang Yatno itu merasa ini baik-baik saja, tiba-tiba ada perasaan was-was. Karena hujan disertai angin ini kencang banget, sampai-sampai Yatno ini juga agak ketakutan di situ. Nah, akhirnya sekitar jam setengah 1 siang, hujan pun sudah mulai reda. Yatno ngajak istrinya balik turun ke bawah. Dia akhirnya membereskan flashdisk, membereskan peralatan-peralatan masak tadi, dimasukkan ke tas. Terus dia lanjut jalan masih pakai jas hujan. Ya, istrinya itu dipegang terus tangannya. Dia turun pelan-pelan karena jalanan itu licin banget. Yatno itu paham bahwa dia ini nggak pakai peralatan yang mumpuni. Artinya waktu itu dia cuma pakai sepatu pendakinya. Dia pakai sepatu pendakian tapi sepatunya ini sepatu yang lama. Mungkin solnya sudah nggak bagus, jadi beberapa kali dia sempat terpeleset. Apalagi istrinya waktu itu nggak pakai sepatu pendakian. Jadi istrinya ini cuma pakai sepatu lari. Jadi berulang kali ketika jalan nggak beberapa lama, istrinya selalu kepleset. Dan ketika istrinya kepleset, Yatno ikut-ikutan ketarik. Inilah yang menyebabkan mereka berdua itu sering terjatuh. Jadi kondisi tubuh Yatno waktu itu, ini celana sudah kotor, istrinya pun juga seperti itu. Istrinya waktu itu pakai celana yang warnanya terang. Jadi kelihatan banget di celana itu kotor sekali. Setelah jalan beberapa saat, hujan ini nggak juga reda, malah semakin deras, malah semakin kenceng anginnya. Terus Yatno tetap memutuskan untuk terus berjalan. Nah, tiba-tiba dia ngelihat ada sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu, Yatno ngelihat ada asap yang keluar. Jadi kayaknya ada orang yang di dalam gubuk itu yang lagi bakar-bakar sesuatu. Awalnya Yatno ini juga berpikir, dia sempat berpikir,
tadi perasaan lewat sana kok nggak ada gubuk, tapi ini kok tiba-tiba ada gubuk. Jadi Yatno ini berpikir, wah ini pasti aku nyasar ini, jalurnya nggak lewat sini. Terus dia jalan terus, dan ketika melewati gubuk itu, ada seorang bapak-bapak itu yang keluar dari gubuk tersebut. Beliau ini pakai baju warna hitam, terus beliau pakai celana pendek, sarungnya itu disampirkan di pundak. Nah, Yatno ingat betul sosok si bapak-bapak ini, usianya sekitar 50 tahunan, postur tubuhnya setinggi pelipis matanya Yatno. Jadi Yatno ingat betul lah si bapak-bapak ini. Bahkan ketika si bapak-bapak ini ngomong ke Yatno, Yatno bisa ngelihat gigi depan si bapak-bapak ini tuh bolong, alias nggak ada. Nah di situ si bapak tersebut ini ngomong ke Yatno, mas masuk dulu, hujannya deres, jalan di bawah itu licin, ayo kasihan mbaknya. Ya Yatno akhirnya masuk, iya pak, nuwun sewu ya pak. Dia pun bilang permisi, terus dipersilakan masuk sama si bapak-bapak ini. Di situ Yatno itu memasuki sebuah gubuk. Di gubuk ini nggak ada apa-apa, selain kayak ada amben. Amben itu bangku yang terbuat dari bambu. Di situ ada satu, terus di samping bambu itu atau di samping amben itu ada perapian. Dan nggak ada perlengkapan memasak yang mumpuni lah. Jadi Yatno ini berpikir, ini mungkin pondokan atau gubuk-gubuk yang dibangun oleh para pelaku spiritual atau para pertapa yang memang sengaja dia membangun gubuk ini. Terus Yatno pun diam, dia dipersilakan duduk, terus ditanya sama si bapak-bapak ini. Yatno ini nggak curiga sama sekali sama si bapak tersebut, karena ya penampilannya itu seperti manusia, nggak ada yang mencurigakan. Si bapak ini tanya, dari mana mas? Hujan-hujan gini kok diajak jalan mbaknya, kasihan, jalannya itu licin. Nanti masnya kalau semakin turun, itu jalannya semakin susah. Kepleset-kepleset nanti. Iya pak, ini tadi sudah sering kepleset kok. Ya sudah di sini aja. Ini cuaca akhir-akhir ini ya kayak gini nih mas, hujan terus. Angin juga kenceng, banyak petir. Sudah masnya di sini aja. Ini asalnya dari mana rumahnya? Dari Kediri pak, ini istri saya. Oh dari mana tadi? Habis dari puncak atau di mana? Oh enggak pak, kami cuma jalan-jalan di daerah sini, deket kok dari sini. Terus di situ kami dirikan flashdisk, makan mie instan. Ya ini kita itu mau ngerayain tanggal pernikahan kami pak. Oh gitu ya, duduk dulu, sudah nyantai dulu aja di sini. Terus Yatno dan istrinya itu pun nyantai. Yatno ini sempat memperhatikan sekilas, istrinya itu kayak entah malu, entah takut, entah apa. Pokoknya dari istrinya itu dia nunduk terus. Terus si Yatno ini bilang, yang kamu kenapa, sakit atau gimana? Si istrinya ini cuma geleng-geleng kepala. Dan dari situ Yatno baru ngeh kalau istrinya ini sama sekali nggak pernah memandang sosok bapak-bapak ini. Si bapak ini pun dia bilang, sudah di sini aja saya bikinkan minuman hangat ya, ditunggu sebentar. Karena dari tadi Yatno itu memperhatikan di area sekitar gubuk itu nggak ada perkakas apapun, yang ada hanya perapian. Terus Yatno mengeluarkan nesting dari tasnya. Pak, ini saya ada nesting untuk masak air. Oh enggak, bapaknya sudah ada kok le, sudah dimasukkan aja, ada bapaknya. Terus si bapak ini masuk lagi ke dalam, jadi ada sekatan, kayak sekat ruangan. Beliau itu menuju ke belakang, nggak tahu menuju kemana. Nah, kira-kira hampir setengah jam lah si bapak ini masuk ke sekat ruangan tersebut. Nggak lama kemudian beliau keluar bawa nampan. Nampan ini dari kayu, kayaknya kayu ini dibikin sendiri dari potongan-potongan pohon. Terus beliau bawa 2 gelas. Gelas ini bahannya itu dari batok kelapa. Nah, diserahkanlah ke Yatno dan istrinya. Terus Yatno kaget loh. Ini kok ada minuman. Minuman itu rasanya kayak jahe. Ada campuran kencur juga. Dan ada campuran beberapa bahan rempah-rempah seperti kayu manis. Dan juga ada tambahan seperti merica atau cengkeh. Pokoknya semacam itulah minuman ini. Yatno ini heran, duh bapak ini dapat dari mana? Padahal di sekitaran gubuk itu nggak ada perkakas. Dan Yatno sama sekali nggak melihat ada bahan-bahan tersebut.
Karena minuman ini terasa menyegarkan, artinya bisa menghangatkan tubuh Yatno. Di situ Yatno ngelihat istrinya juga minum ramuan si bapak-bapak tersebut dengan sangat menikmati sekali. Jadi akhirnya Yatno dan istri itu benar-benar sampai menghabiskan minuman hangat ini. Dan rasanya itu sangat hangat banget. Setelah itu gelas batok ini diletakkan lagi di nampan. Yatno memperhatikan nampan yang dibawa bapak-bapak tersebut itu memang benar-benar kayaknya dibikin sendiri dari potongan pohon. Nah setelah itu si bapak tersebut ngomong ke Yatno dan juga istrinya, kalian itu rezeki datang ke sini pas bapak ini lagi masak. Sebentar lagi paling matang. Nanti kita makan bareng ya. Oh enggak usah repot-repot pak. Nah kenapa Yatno waktu itu ngomong seperti ini? Karena Yatno memperhatikan kondisi si bapak-bapak ini kasihan. Nggak ada perkakas apapun di sana. Terus nggak ada bahan makanan. Yatno kasihan, biarlah buat bapak aja. Bapak ini kan tinggal di sini. Sedangkan Yatno habis ini mau pulang. Jadi yang ada di pikiran Yatno seperti itu. Inilah yang membuat Yatno itu menolak dengan halus. Tapi si bapak ini ngomong, nggak boleh, nolak rezeki nggak boleh. Sudah nanti makan bareng, liwetan kita. Terus Yatno pun diam. Nah, nggak seberapa lama, sekitar 10 menit setelah itu, si bapak-bapak ini masuk lagi ke dalam sekat itu tadi. Nggak tahu sekat ini apa, terlihat gelap. Dari Yatno duduk itu, sekat ini kelihatan gelap. Kayak semacam kamar atau dapur, nggak paham Yatno. Bapak-bapak ini masuk, nggak lama setelah itu, beliau keluar, sudah membawa nampan lagi, di situ ada nasi, terus ada ayam, entah ayam ini sepertinya kayak dipanggang atau dibakar. Inilah yang membuat Yatno akhirnya merasa nggak masuk akal banget. Nggak ada perkakas di situ. Setelah Yatno ini disuruh makan, ayam ini pun akhirnya dimakan. Istrinya pun juga makan. Dan di sini Yatno semakin yakin kalau ayam ini nggak dibakar, tapi ayam ini dipanggang. Dan kayaknya ayam ini dipanggang di sebuah oven. Lah mana ada oven di sini? Disitulah Yatno sudah mulai merasa, ini aneh banget bapak ini. Apa mungkin di sekat ruangan itu ada beberapa perkakas dan mungkin ada oven di situ. Tapi apa mungkin seorang bapak-bapak yang tinggal di tengah hutan seperti ini dan gubuknya itu terlihat sangat jauh dari kata sederhana, artinya di bawah sederhana lah. Kok bisa ada peralatan yang semacam ini? Kok bisa beliau ini masak dengan oven? Apalagi ayamnya itu ayam 1 ekor utuh. Nah, nggak berhenti sampai di sana. Setelah itu bapak-bapak ini masuk lagi, bawa lagi 2 gelas batok kelapa. Nah, yang ada di pikiran Yatno waktu itu, mungkin beliau bawa minuman hangat yang tadi. Ternyata ketika dihidangkan, disuguhkan, Yatno kaget luar biasa. Loh, ternyata si bapak-bapak ini menyuguhkan puding. Benar-benar puding jelly. Kaget lagi Yatno. Dan apalagi rasanya itu dingin, menyegarkan. Yatno ini heran, loh, apa ada kulkas? Wah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget kalau ada kulkas. Karena ini sudah disuguhkan, Yatno pun menikmati jelly tersebut. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira waktu itu sudah sekitar jam 2:30 sore. Tapi hujan ini nggak juga reda. Dan di situ Yatno bilang ke si bapak-bapak tersebut, Bapak, kami sebentar lagi pamit ya. Kami mau pulang karena besok sudah mau kerja. Loh, jangan pulang sekarang. Di bawah itu ada pohon tumbang. Terus itu nanti kayaknya mau longsor itu di bawah. Nah, kata-kata inilah yang membuat Yatno itu heran. Kok si bapak ini kayak seolah-olah bisa memprediksikan kalau nantinya itu akan ada longsor. Nah, Yatno karena sudah memang harus pulang, keesokan harinya dia kerja, istrinya juga kerja. Meskipun Yatno dan istrinya ini kerjanya itu dia dapat shift siang, tapi dia harus pulang hari itu juga. Nah, si bapak ini ngomong sekali lagi, sudah jangan pulang dulu, sudah di sini aja, istirahat di sini dulu, tidur pun tidak apa-apa di sini, bahaya kalau turun sekarang. Nah, setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Yatno diskusi sebentar sama istrinya, gimana yang kalau kita nginep di sini semalam yang tadi kita tahu sendiri pas naik jalannya itu kayak gitu licin banget. Aku takut ada apa-apa nanti kepleset kita malah jatuh ke jurang. Aku khawatir sama kamu yang. Terus istrinya mengiyakan.
ya wis lah nggak apa-apa semalam di sini. Karena istri Yatno itu melihat di situ sudah ada perapian dan gubuknya itu sama sekali nggak bocor. Nah akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap di sana, tinggal di sana. Jadi selama ada di gubuk ini, Yatno ngobrol-ngobrol dengan bapak ini, ya, ngobrol seputar hal-hal yang wajar. Sampai bahkan waktu itu Yatno ini sempat ngobrol soal politik. Jadi inilah yang membuat Yatno nggak curiga sama sekali dengan sosok bapak-bapak ini. Yang mereka obrolkan ya normal. Bapak-bapak ini pun juga menjelaskan bahwa dia berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur. Terus ketika Yatno tanya, bapak ini sudah lama tak Pak tinggal di sini Pak? Oh, saya tinggal di sini ini sudah hampir 6 tahunan. Dan saya juga nggak pernah pulang. Dan kayaknya saya juga nggak bisa pulang. Ada beberapa kalimat itu yang sering kali membuat Yatno itu heran dengan jawaban dari si bapak-bapak tersebut. Dengan situasi yang ada di sana, dengan jawaban dari si bapak tersebut. Kayak membuat Yatno itu berpikir lah. Seperti contoh jawaban dari bapak-bapak tadi. Ketika ditanya Yatno, bapak sudah lama tinggal di sini. Sudah 6 tahunan lah mas, nggak pernah pulang dan kayaknya nggak akan bisa pulang. Lah, jawaban si bapak ini yang membuat Yatno itu berpikir, maksudnya nggak akan pernah bisa pulang itu apa? Apa mungkin bapak-bapak tersebut ini punya masalah di rumahnya, dengan keluarganya, atau seperti apa, sehingga membuat dia nggak akan bisa pulang? Atau mungkin bapak-bapak ini punya tanggung jawab besar di gunung ini, sehingga membuat dia nggak akan bisa pulang? Itu yang membuat Yatno berpikir keras, tapi dia nggak berani tanya hal ini lebih mendasar. Jadi dia diemin. Sampai malam hari kira-kira jam 8:30 malam, si bapak-bapak tersebut itu mengeluarkan selimut. Nah, selimut ini dipakaikan ke Yatno dan istri. Dia dipersilakan tidur di sana, sedangkan si bapak-bapak ini masuk ke dalam sekat ruangan tadi. Nah, nggak sampai lama, nggak butuh waktu lama, Yatno dan istrinya ini tertidur. Nggak ada kejadian yang janggal sedikit pun. Tapi ketika mereka kebangun di pagi harinya, itu sudah disiapkan sarapan. Lagi-lagi yang dihidangkan oleh bapak ini adalah 1 ekor ayam utuh, dan ayam ini terlihat cara masaknya itu dengan cara di oven. Yatno itu sekali lagi heran dengan itu. Apalagi ditambah istrinya ini cerita bahwa semalam ketika dia tidur, istrinya ini mimpi dia didatengin oleh Lek Silo, Pak Leknya Yatno. Lek Silo itu kayak seolah-olah datang ke sana dan kayak kenal banget, kenal akrab dengan si bapak-bapak tersebut. Di situ istrinya Yatno ngelihat percakapan antara Lek Silo dengan si bapak-bapak ini. Dan kayaknya mereka itu akrab banget. Setelah itu Lek Silo bilang, wes setelah ini kalian pulang. Langsung pulang ke Kediri. Lek Silo sempat ngomong seperti itu, terus Lek Silo ini pergi. Nah hal ini sempat diceritakan ke Yatno. Yatno itu mengira ya mimpi istrinya itu mimpi yang biasa saja, mimpi yang wajar. Nah intinya pagi itu mereka sarapan, lagi-lagi sarapan dengan ayam oven. Terus kemudian Yatno bilang ke bapak-bapak ini, Pak, saya harus pulang ya Pak pagi ini karena nanti siang saya sama istri ini sudah kerja lagi. Oh ya, kalau sekarang pulang monggo. Tapi nanti di bawah itu ada pohon tumbang. Ambil aja ke jalur kiri, jangan yang kanan. Nanti di kanan itu ada jurang. Terus setelah itu ada jalan lagi yang bekas longsor. Itu semalam ada longsor. Jadi nanti jangan lewat sana, masuk lagi ke dalam hutan untuk menghindari longsor tersebut. Setelah itu nanti kembali lagi ke jalur dan nanti sampai ke bawah. Nah itu diingat betul oleh Yatno. Singkatnya Yatno ini pun pamit. Terus dia ini sudah ada obrolan sedikit dengan istrinya pagi itu. Mereka berdua sepakat akan kembali lagi ke sana, minimal untuk membalas jasa si bapak-bapak tersebut. Rencananya Yatno dan istri akan balik lagi pertengahan bulan Desember tahun 2019 untuk membawa ya beberapa bahan makanan, semacam beras, atau mungkin telur, gula, kopi, dan lain sebagainya. Nah itu sempat dibicarakan Yatno dan istrinya. Istrinya pun sepakat. Ya udahlah, pertengahan bulan kita balik sini. Nah, hal ini diungkapkan ke Yatno, ke bapak-bapak tersebut. Pak, sebelum saya pamit, saya mau ngomong. Insya Allah pertengahan bulan ini, saya balik ya sama istri ke sini. Nanti saya bawakan beras, saya bawakan gula, kopi. Nah, si bapak tersebut itu wajahnya itu kayak agak mencurang istilahnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu agak marah.
si bapak-bapak tersebut bilang, sudah jangan ke sini. Apalagi pertengahan bulan, jangan ke sini mas, jangan temui saya, jangan naik ke gunung ini pertengahan bulan. Di sini tengah-tengah bulan nanti besok itu ada hajatan besar. Dan sampai nggak perlu ke sini, dan jangan sampai ke sini. Ada hajatan besar pertengahan bulan, jangan ke sini pokoknya. Yang ada di pikiran Yatno, hajatan besar itu apa? Mungkin bapak-bapak ini punya acara dengan para pertapa lain, para pelaku spiritual yang lain. Jadi Yatno tidak diperkenankan menuju ke sana. Itu yang ada di pikiran Yatno. Dan kayaknya si bapak-bapak itu jawabnya itu dengan agak tersinggung, agak marah. Jadi Yatno pun diem. Dia sempat gak enak hati juga waktu itu. Kenapa kok bapak-bapak ini ngomongnya jadi serius kayak gini? Dan wajahnya itu tiba-tiba marah, melarang Yatno untuk datang ke sana di pertengahan bulan. Akhirnya Yatno pun diem. Dia pun bilang ke bapak-bapak tersebut, oh iya pak, kalau memang tidak diperbolehkan tidak apa-apa. Cuman kira-kira kapan saya bisa ke sini lagi? Ya sudah, kalau memang mau ke sini ya jangan ke sini lagi pokoknya. Nggak usah ketemu saya lagi. Cukup hari ini aja sampean ketemu. Sudah ya. Sekarang sampean pulang, ingat kata-kata saya tadi. Hindari pohon dan juga hindari tanah longsor. Nah, Yatno pun akhirnya pamit. Setelah meninggalkan gubuk si bapak-bapak tersebut, Yatno ini sama sekali nggak noleh ke gubuk ini. Karena dia ngobrol sama istrinya. Perihal yang barusan tadi. Kenapa ya yang kok bapak tadi itu tiba-tiba marah? Padahal kita niatnya baik, mau balik ke sini, mau sekedar untuk membalas tanda jasa. Kenapa kok marah? Nah, si istrinya ini nggak jawab sama sekali. Tipikal istri Yatno itu dia pendiam. Dia lebih menyimpan beberapa hal yang tidak untuk dibicarakan. Jadi waktu itu istrinya ini diam, nggak ngomong apapun. Nah, inilah yang membuat Yatno sama sekali tidak noleh lagi ke gubuk bapak-bapak tersebut. Akhirnya dia terus jalan. Dan ternyata benar, sekitar hampir 1 kiloan, si Yatno dan istri ini jalan, ternyata benar ada pohon tumbang di situ. Dan dia ingat betul pesan dari bapak-bapak tadi, dia hindarilah pohon tumbang tadi dan kembali lagi ke jalur. Dan gak lama jalan dari pohon tumbang itu, dia ngelihat memang ada tanah longsor yang menutup jalan atau menutup jalur. Si Yatno akhirnya melewati hutan, masuk ke hutan dan kembali lagi ke jalur pendakian tersebut. Sehingga dia bisa melewati tanah longsor. Setelah itu dia jalan sampai ke bawah, dia ambil motor dan pulang. Dia balik ke Kediri. Dalam perjalanan itu, si Yatno dan istri ini terus membicarakan kebaikan bapak-bapak tadi dan terus membicarakan tentang hal-hal yang dirasa ganjil. Terutama tentang penyajian makanan, yang ayam 1 ekor itu dimasak dengan cara di oven. Pokoknya macam-macam lah. Mereka selalu membicarakan hal ini. Sampai pulang ke Kediri, singkatnya Yatno dan istri langsung bekerja. Nah, keesokan harinya, Yatno ini masih berada di rumah. Terus dia keinget, dia harus ketemu dengan Lek Silo. Dia mau ngomong dengan Lek Silo tentang jalur pertapaan Indrogilo. Ketika itu, Yatno dan istri berkesempatan berkunjung ke rumah Lek Silo. Di situ Yatno menceritakan pengalaman dengan istrinya ketika mendaki ke Gunung Ringgit lewat jalur pertapaan Indrogilo tersebut. Nah, Lek Silo bilang, kamu kenapa kok sampai nginep? Katanya nggak nginep. Barulah di situ Yatno cerita, iya Lek, kondisinya waktu itu hujan deras dan ada pohon tumbang dan juga ada jalur yang longsor. Terus kami ketemu bapak-bapak di situ, kami nginep di gubuk bapak-bapak ini. Nah, Lek Silo itu langsung jelas mengatakan ke Yatno dan istrinya, kalian itu nggak nginep di rumah bapak-bapak, enggak, itu bukan manusia, kalian diselamatkan sama sosok makhluk halus penunggu yang ada di Gunung Ringgit itu. Nah, Yatno nggak percaya. Loh, enggak, Lek, bapak-bapak ini, Lek. Bapak-bapak, wong kita ini ngobrol, kita disuguhi ayam 1 ekor. Di situ Lek Silo yakin, seyakin-yakinnya. Kamu itu loh kok ngomong sama aku, kok berusaha meyakinkan aku. Lah wong Lekmu ini ya. Lekmu ini sudah beberapa kali naik ke Gunung Ringgit, naik lewat jalur pertapaan situ, Indrogilo situ. Lek ini tahu betul. Yatno akhirnya diam. Yatno tahu persis bahwa Lek Silo ini adalah seorang pelaku spiritual. Beliau itu kayak memahami betul situasi-situasi semacam itu. Dan ketika Lek Silo menegaskan ke Yatno,
bahwa pada saat itu Yatno dan istri ini tidak ditolong oleh manusia biasa, melainkan mereka waktu itu ditolong oleh sosok makhluk halus penunggu Gunung Ringgit. Dari situlah Yatno ini kemudian mulai berpikir lagi. Kayaknya memang benar deh. Waktu itu Yatno dan istri ini bukan ditolong manusia beneran. Kayaknya memang aneh. Terus dia berusaha menyangkal lagi ke Lek Silo. Lek, aku sama si bapak-bapak itu ngobrol banyak, Lek. Panjang lebar, Lek. Bahkan soal politik, aku ngobrol. Nggak mungkin lah masa makhluk halus tak ajak ngobrol soal politik, soal ini. Aku tuh loh tidur di gubuknya. Sudahlah, no, kalau kamu ada waktu, kamu balik lagi ke sana. Kamu cari gubuk itu. Kalau ketemu, nih, potong tangan Lekmu ini. Kok kamu ngeremehkan Lekmu? Sudahlah, percaya sama Lekmu. Itu yang nolong kamu itu bukan manusia. Wes tak percaya sama aku. Terus singkat cerita, si Yatno ini kepikiran terus tentang bapak-bapak tersebut. Dia pengen banget balik lagi ke sana. Dia pengen membuktikan kata-kata dari Lek Silo. Bahwa pernyataan Lek Silo ini salah. Yatno ini pengen membuktikan bahwa itu memang benar ada gubuk dan di situ tinggal seorang bapak-bapak. Dia pengen membuktikan benar itu ke Leknya. Jadi pada saat itu tanggal 15 Desember, persis pertengahan bulan, bertepatan dengan hari Minggu, Yatno ini sudah mau diam-diam mau menuju ke Gunung Ringgit. Nah tiba-tiba pas Yatno ini sudah siap-siap, dia nggak bilang ke istrinya kalau mau naik ke gunung tersebut, karena pasti Yatno akan dilarang oleh istrinya. Dia sudah packing, nesting sudah dimasukkan, beberapa bahan makanan dimasukkan. Dia rencananya mau mampir ke rumah atau ke gubuk si bapak-bapak tersebut yang ada di jalur pertapaan Indrogilo. Setelah itu dia pamit, dia sudah starter sepeda motor. Pas Yatno ini ada di perjalanan, HP ini terus berdering, ada yang nelpon. Nggak diangkat sama si Yatno, dia terus melanjutkan perjalanan, tapi karena HP ini terus berdering, akhirnya Yatno pun minggir, dia angkatlah telepon itu. Ternyata yang telepon ini adalah Lek Silo. Lek Silo ini dengan nada yang tinggi, dia ngomong ke Yatno, "Yat, arep ning ndi kowe? Bali, wis bali. Ra ngurus, lek ra ngurus wis kowe bali. Ra usah budal. Kowe nek ra nurut karo lekmu, ra usah kenal ambek lekmu maneh. Wis bali wae, bali ning omah." Dari situ Yatno ini kemudian berpikir, loh, ini kok Lek Silo tahu? Pasti ibu yang ngomong. Atau paling enggak mungkin tadi Lek Silo ini tahu ketika Yatno berangkat. Kok Lek Silo ini dia sampai nelpon kayak gini. Akhirnya karena Lek Silo ngomong seperti itu, dan sebelum-sebelumnya Yatno nggak pernah melihat Lek Silo semarah ini, Yatno pun balik ke rumah. Ketika sampai di rumah, ibunya itu lagi nyapu-nyapu halaman. Yatno langsung tanya ke ibunya, "Bu, ibu ngomong tak ke Lek Silo kalau Yatno ini keluar?" "Enggak." "Lah kapan ketemu Lekmu?" "Enggak, mungkin ibu telepon Lek Silo tadi." "Enggak, Lek. Ibu nggak ngapa-ngapain kok." "Kenapa memangnya?" Terus di situ Yatno cerita, "Lah Lek Silo ini tuh telepon nyuruh aku pulang. Kok kayaknya Lek Silo tahu kalau aku ini mau pergi." "Ya wis to Le, wong kamu itu tahu Lekmu itu kayak apa. Lek Silo itu kan orangnya gitu, dia itu ngerti." Ya wis lah, akhirnya Yatno pun berdiam diri di rumah. Sampai ketika itu istri Yatno ini datang, dia pulang dari kerja. Yatno akhirnya cerita, "Yang kamu ngerti nggak? Tadi itu sebenarnya aku ini sudah mau berangkat ke Gunung Ringgit. Sudah packing, aku sengaja nggak mau ngomong kamu, karena kamu pasti ngelarang." Nah istrinya ini marah-marah juga. "Kamu itu yo ngapain ngomong kayak gitu? Wong sudah tahu bapak-bapak itu ngelarang kamu pergi, katanya ada hajatan besar di sana. Kok kamu ngotot mau berangkat?" "Iyo, yang sebenarnya aku pengen membuktikan ke Lek Silo bahwa gubuk yang kita datangin itu benar-benar gubuk, dan orang yang tinggal di gubuk itu memang benar-benar orang, bukan makhluk halus seperti yang dibilang Lek Silo." "Wis tayang, nggak usah aneh-aneh yang. Kamu tahu itu tempat wengit. Terus bapak-bapak tadi itu ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh datang di pertengahan bulan karena ada hajatan besar. Wis nggak usah datang. Ngapain kamu ngotot mau berangkat itu? Nggak setuju aku." Nah Yatno pun bilang, "Iya ya, ini nggak jadi kok, nggak jadi." Terus dari situ setelah istrinya ini mandi-mandi makan, Yatno ngajak istrinya menuju ke rumah Lek Silo. Ketika sampai di rumah Lek Silo bilang, "Kowe iku yo wis dilarang kok anjane. Ngapain kamu mau berangkat tadi?" "Iya Lek, aku penasaran Lek. Lek Silo kok tahu Lek?" "Wis tak, aku ini ada yang ngasih tahu. Makanya kamu tak suruh, tak larang berangkat."
Wes, nggak usah aneh-aneh. Yang dikatakan sosok bapak-bapak itu benar. Berarti itu memang ada hajatan besar. Sik talali, aku ini bingung, hajatan besar di sana itu apa? Baru di sini Lek Silo menjelaskan, ya bisa jadi yang dimaksud bapak-bapak yang dikubuk itu, hajatan besar yang dimaksud itu ya mungkin di sana itu lagi ada badai, atau mungkin lagi ada rapat para penunggu makhluk halus di sana. Ya macam-macam lah. Jadi banyak kemungkinan. Ya kira-kira ada apa ya Lek di sana? Ya nggak tahu, kalau itu wis nggak tahu Lek. Ya akhirnya itu setelah ngobrol-ngobrol dengan Lek Silo itu, Yatno pun balik pulang. Itu masih di tanggal 15 Desember malam. Nah keesokan harinya Yatno dan istri ya beraktivitas seperti biasa, dia kerja. Itu tanggal 16, hari Senin. Di hari Senin malam, Yatno kaget mendengar kabar. Dia nggak sengaja scroll berita, karena dia ini follow beberapa akun-akun pendakian, akun-akun pendaki gunung di Instagram itu. Dia sempat melihat ada satu akun yang memberitakan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di area Gunung Ringgit di Jawa Timur. Yatno kaget, ternyata pada hari itu ditemukan 3 orang pendaki yang meninggal karena tersambar petir, persis di Gunung Ringgit. Disitulah akhirnya Yatno ini merinding luar biasa. Dia langsung mengirimkan berita ini ke istrinya, karena waktu itu istrinya masuknya shift malam. Setelah itu istrinya langsung telepon Yatno. Ya Allah Yang, aku merinding Yang, aku pengen nangis Yang baca cerita ini. Istrinya Yatno ngomong seperti itu. Karena memang kayak semua atau kejadian yang terjadi di tanggal itu kayak benar-benar Yatno ini berpikir, apa mungkin ini yang dimaksud hajatan besar. Jadi benar-benar di daerah sana di Gunung Ringgit itu ada beberapa pendaki yang mendaki ke Gunung Ringgit, dan 3 orang itu meninggal karena tersambar petir. Nah disitulah benar-benar Yatno itu kepikiran betul tentang kata-kata dari si bapak-bapak itu, bahwa Yatno dilarang ke sana di pertengahan bulan karena akan ada hajatan besar. Dan ternyata yang dimaksud hajatan besar adalah peristiwa ini yang menelan korban jiwa di Gunung Ringgit. Nah, tentu ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan entah ini apakah sebuah kebetulan atau memang benar-benar sudah diperingatkan oleh penunggu yang ada di Gunung Ringgit bahwa akan ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di pertengahan bulan di gunung ini. Nah, disitulah Yatno ini berpikir, dan dia pun sempat telepon Lek Silo waktu itu. Lek, sudah dengar kabar Lek di gunung? Iya, sudah dengar. Ini Lek lagi baca beritanya. Yaitu, ternyata sudah ada jawabannya kan. Ya, wawahu alam bisawab. Ternyata seperti ini kejadiannya. Nah, di situ Yatno ini sempat shock. Dia sempat diam untuk beberapa saat. Berjam-jam setelah itu, Yatno ini memikirkan hal tersebut sampai istrinya ini pulang. Ketika istri Yatno ini tiba di rumah, istrinya itu langsung meluk Yatno sambil istrinya ini nangis sesungguhan. Dia nggak bisa membayangkan kalau benar pada waktu itu Yatno memaksakan diri untuk tetap berangkat ke Gunung Ringgit, bisa jadi dia juga mengalami musibah. Nah, karena hari itu benar-benar situasinya dramatis sekali, dia mendapat kabar yang seperti itu, akhirnya mereka itu mengambil hikmah dari semua ini. Ya, entah siapa yang ditemui Yatno dan istri pada waktu itu, yang jelas beberapa bulan setelah itu Yatno masih kepikiran. Dan pada bulan Maret tahun 2020, Yatno bersama Lek Silo ini menuju ke Gunung Ringgit lewat jalur pertapaan Indrogilo tadi. Dan memang tujuan utamanya bukan untuk mencari gubuk si bapak-bapak itu. Memang Lek Silo mengajak Yatno untuk melintasi jalur-jalur di mana di situ banyak sekali situs-situs bersejarah. Di situ Lek Silo juga bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku spiritual. Di samping itu juga Lek Silo sengaja untuk ingin membuktikan ke Yatno bahwa beberapa waktu lalu ketika Yatno menuju ke sebuah gubuk dan bertemu dengan bapak-bapak, ini Lek Silo ingin membuktikan bahwa yang ditemui Yatno dan istri itu bukanlah manusia. Jadi setelah Yatno ini diajak berkeliling ngelihat situs-situs bersejarah bersama teman-temannya Lek Silo memisahkan diri dari rombongan, dia jalan bersama Yatno. Lek Silo ngomong ke Yatno, coba cari
Di mana kamu ngelihat gubuk itu? Nah, Yatno ini ingat betul, dia akhirnya berhenti di satu titik, di situ ada peninggalan situs bersejarah. Yatno ingat di samping situs bersejarah itu, dia mendirikan flashlight bersama istrinya. Dan nggak jauh dari sana, ketika Yatno jalan sebentar, dia ngelihat sebuah gubuk. Nah, di lokasi itu, Yatno sama sekali nggak ngelihat adanya gubuk. Padahal Yatno yakin betul, dia ingat betul disitulah gubuk ini berdiri. Terus Yatno kayak orang linglung. Lek Silo ini cuma ketawa. Dan ketawanya itu kayak ngenyek ke Yatno. Mana ada gubuk, mana? Mana yang kamu lihat gubuk, kata Lek Silo. Iya, Lek, aku lihat gubuknya di sini. Wes salah, kamu kok nggak percaya sama Lekmu? Nggak ada kan gubuknya? Iya, Lek, kok bisa ya, Lek ya? Ya wes, memang yang kamu temui itu bukan manusia. Justru kamu itu diselamatkan. Bisa jadi pas kamu turun itu, pohon tumbang ini bertepatan jatuh. Dan bisa jadi kamu nanti bisa celaka. Nah, makhluk ini, penunggu itu bisa jadi Simbah yang nunggu di sini. Dan kamu memang benar-benar diselamatkan dari pohon tumbang dan juga longsor di hari itu. Sudahlah, yang semacam ini, hal-hal yang semacam ini yang terjadi itu, ini memang nggak bisa dinalar, nggak masuk akal. Sudah, kamu percaya aja. Makanya di gunung, kamu nggak bisa memprediksi apapun. Di gunung kamu nggak bisa menentukan tentang kamu pasti di sini, enggak. Karena kita bertemu dengan cuaca yang nggak pasti. Kita bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa kita nalar. Ya itulah, makanya percayalah bahwa yang kamu temui, yang menyelamatkan kamu dan istrimu itu bukan manusia. Itu Simbah yang nunggu di sini. Beruntunglah kamu bisa ketemu sama Simbah itu. Nah, akhirnya Yatno benar-benar bisa memahami hal tersebut. Dan di situ Yatno percaya bahwa memang ini adalah hal gaib yang mau nggak mau dia harus mempercayai hal tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian Yatno pun masih melakukan aktivitasnya, dia masih sering naik gunung. Beberapa kali dia juga sering diajak Lek Silo itu naik ke gunung-gunung yang meninggalkan situs bersejarah. Jadi ini adalah hobi Yatno sampai hari ini dan sampai cerita ini diturunkan. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Yatno pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.